Assalamualaikum, sahabat Stefi Natura yang kucintai. Jika hari ini hatimu sedang berbisik lelah, bertanya-tanya mengapa semua usaha terasa seperti mengayuh di air, mengapa hasil yang dinanti tak kunjung tiba, aku memahami getaran itu. Pernahkah kau merasa seolah semua doa tak terdengar, semua peluh tak terbalas? Izinkan aku membisikkan sebuah rahasia lembut, sebuah pemahaman yang seringkali tersembunyi di balik riuhnya keinginan kita. Para pejalan spiritual, mereka yang telah menemukan kedamaian sejati, mengajarkan satu hal. Tidak ada doa yang lebih kuat, lebih jujur, daripada aksi yang ikhlas. Namun ikhlas bukanlah berarti pasif, berdiam diri menunggu mukjizat. Ia adalah sebuah kesadaran aktif, sebuah tarian halus di mana kita sepenuhnya mengontrol proses, memeluk setiap langkah, namun melepaskan dengan lapang dada kendali atas hasil. Ini tentang menghadirkan jiwamu sepenuhnya dalam setiap gerak, tanpa terikat pada ekspektasi. Dunia kita seringkali menarik kita ke dua kutub ekstrim, bukan begitu? Ada yang terperangkap dalam budaya gilingan, bekerja keras tanpa henti, memaksakan diri hingga jiwa terasa kering hanya demi mengejar hasil yang terukur. Di sisi lain, ada yang memilih pasrah total, menunggu mukjizat turun tanpa pernah mengangkat tangan untuk berproses, mengira itu adalah bentuk keikhlasan. Padahal, jalan tengah yang menenangkan, yang akan membebaskan jiwamu adalah ini. Bekerja seolah semuanya tergantung padamu. Berserah seolah semuanya tergantung padanya. Inilah yang kami sebut di ruang hening sebagai doa yang bergerak. Sebuah doa yang bukan hanya diucapkan bibir, tapi terwujud dalam setiap tarikan nafas, setiap tetes keringat, setiap pilihan untuk bertumbuh. Ia adalah manifestasi imanmu yang bergetar selaras dengan irama semesta. Sahabat, marilah kita jelajahi 4 pilar yang akan membimbingmu dalam perjalanan bertumbuh dengan ikhlas, agar setiap prosesmu menjadi ibadah dan setiap hasilmu adalah ridhonya. 1. Proses sebagai ibadah, zikir tubuh dan jiwa. Kita sering memisahkan ibadah dari aktivitas sehari-hari. Padahal, tahukah kamu, setiap kali kamu bangun pagi untuk menyambut mentari dengan senyum, setiap kali kamu menulis jurnal dengan jujur tentang getaran hatimu, setiap kali kamu dengan sabar mengasah keterampilan baru, itu bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah zikir tubuhmu, sebuah sujud yang bergerak. Bedanya dengan rutinitas biasa, ia terletak pada niat yang tulus. Niat untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dirimu, bukan untuk pamer, bukan untuk pengakuan, tapi semata-mata untuk menggenapi potensi yang Tuhan titipkan padamu. Ia adalah persembahan cintamu pada Sang Pencipta yang terwujud dalam setiap usaha. 2. Prinsip 51%. Menabur benih, memeluk panennya. Kita diajarkan untuk memberikan 100% usaha, dan itu benar. Namun ada satu rahasia lagi yang sering terlupakan. Prinsip 51%. Kita menaburkan benih, kita menyiramnya dengan sabar. Kita merawatnya dengan sepenuh hati. Kita memberikan 100% dari bagian kita dalam proses. Pagi panennya, kapan ia akan berbuah, seberapa banyak, dan dalam bentuk apa, itu adalah 51% bagian semesta, bagian dari ridho ilahi. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, kita berikhtiar semaksimal mungkin namun dengan hati yang lapang. Percaya bahwa Allah lah yang menentukan waktu dan bentuk terbaik
dari hasil ikhtiar itu. Fokuslah pada bagaimana kamu berproses hari ini, dengan jujur, dengan cinta, dengan kehadiran penuh, bukan pada kapan atau apa yang akan kau tuai. Karena semesta selalu punya kejutan yang lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. 3. Ikhlas adalah memeluk ketidakpastian, menemukan cahaya dalam kabut. Ikhlas sejati bukanlah tentang meminta kepastian akan hasil. Ia adalah seni untuk menerima dan bahkan mencintai ketidakpastian itu sendiri. Hidup ini adalah kumpulan gap antara usaha dan hasilnya. Disinilah, di celah ketidakpastian itulah pertumbuhan jiwamu yang paling dalam terjadi. Seperti benih yang bertumbuh dalam gelapnya tanah, tanpa tahu kapan ia akan melihat cahaya. Ketika keraguan datang membisik, atau ketika hasil tak sesuai harapan, jangan terburu-buru menghakimi. Hentikan sejenak, ambil nafas, dan tanyakan pada batinmu dengan lembut. Apa hikmah yang perlu kupelajari dari kabut ini? Pesan apa yang ingin semesta sampaikan melalui belum berhasil ini? Jawaban akan datang. Mungkin bukan dalam bentuk yang kau duga, tapi dalam bentuk kesadaran yang meluaskan hatimu. Aku teringat kisah seorang seniman yang karyanya terus ditolak oleh berbagai galeri. Hatinya perih, bisikan menyerah begitu kencang. Namun di tengah kepedihannya, ia memilih untuk tidak menyerah pada jiwanya. Ia tidak lagi mengejar pengakuan. Dengan keikhlasan yang tulus, ia mulai melakukan hal-hal yang tak biasa. Ia menggelar pameran kecil di jalanan secara gratis, membagikan lukisannya kepada anak-anak panti asuhan, dan tetap berkarya setiap pagi, bukan demi uang atau ketenaran, tapi semata-mata karena cinta pada prosesnya. Tanpa ia duga, suatu hari, seorang kurator terkenal kebetulan melihat karyanya di sebuah panti asuhan. Kurator itu tergerak, bukan hanya oleh keindahan lukisannya, tapi oleh getaran ketulusan dan niat sang seniman. Hasilnya, seniman itu tidak hanya mendapatkan pengakuan, rizkinya berlipat, tapi ia menemukan misi hidupnya sebagai seniman dengan misi sosial. Ini adalah bukti nyata. Ketika niatmu ikhlas, ketika hatimu berserah, jalannya selalu terbuka. Hanya seringkali bukan melalui pintu yang kita kira, melainkan melalui gerbang ridho ilahi yang tak terduga. Untuk membawa keikhlasan ini dalam keseharianmu, aku mengajakmu untuk mencoba praktik sederhana ini, sebuah doa yang bergerak yang bisa kau lakukan dimanapun. 1. Pagi, saat mentari menyapa. Saat pertama kali membuka mata, bisikkan pada dirimu, "Ya Allah, jadikan setiap langkah dan niatku hari ini sebagai bentuk syukurku, sebagai ibadah yang bergerak." Rasakan niat itu meresap ke seluruh tubuhmu. 2. Siang, saat jiwa teruji. Di tengah kesibukan atau saat ada tantangan, berhentilah sejenak. Ambil satu tarikan nafas dalam dan tanyakan pada batinmu, apakah aku masih di jalan ikhlas? Apakah aku sedang berproses dengan cinta atau terburu oleh hasil? Lalu kembalilah melangkah dengan kesadaran penuh. 3. Malam, saat jiwa berpulang. Sebelum terlelap, ucapkan syukur untuk proses hari ini, apapun hasilnya. Bisikan, "Terima kasih ya Allah untuk setiap pelajaran hari ini. Aku percaya pada waktumu, pada desainmu yang sempurna. Aku berserah dengan damai." Untukmu, sahabat Steffi Natura yang mungkin lelah menanti hasil, yang merasa upaya tak berbalas, tahu tidak? Konsistensimu yang tak kenal lelah itu adalah bentuk doa yang paling jujur, yang menggetarkan arsy. Setiap kali kamu bangkit lagi setelah jatuh, itu adalah sujud terindah yang hanya Allah yang tahu kedalamannya. Setiap kali kamu milih untuk tetap menjaga kebaikan di tengah kekecewaan,
itu adalah zakat terberat yang membersihkan jiwamu. Percayalah dengan segenap hatimu. Tidak ada setetes keringat, tidak ada langkah kecil, tidak ada air mata keikhlasan yang sia-sia di matanya. Semua tercatat, semua berarti, semua adalah bagian dari takdir indah yang sedang dirajut untukmu. Teruslah bergerak dengan ikhlas, teruslah bernafas dengan syukur, dan percayalah bahwa keberlimpahan sejati, baik materi maupun kedamaian, akan datang. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah cukup tenang untuk menerimanya. Jika hati dan jiwamu tersentuh oleh pesan ini hari ini, jika kamu memilih untuk bertumbuh dengan ikhlas dan percaya pada proses ilahi, komen di bawah, "Aku memilih untuk percaya pada proses ilahi dan aku bertumbuh dengan ikhlas." Like video ini jika kamu merasa pesan ini adalah pelukan yang kamu butuhkan hari ini. Share ke sahabatmu yang mungkin sedang lelah menanti hasil, yang butuh diingatkan tentang seni keikhlasan. Subscribe channel Steffi Natura untuk terus menemukan makna yang lebih dalam di setiap nafas dan setiap langkahmu. Karena setiap langkahmu dengan hati yang hadir adalah bagian dari takdir yang indah.